Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mencium dugaan kartel dilakukan 5 produsen minyak goreng besar yang menguasai lebih dari 50% pasar dalam negeri. Dugaan seperti ini sudah lama muncul dan tercium, tetapi seolah pemerintah tidak berdaya. Bahkan yang terjadi hari ini setelah pemerintah menghilangkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan, kini minyak goreng bisa dijumpai di toko retail dengan harga yang tinggi. Temuan KPPU ini menjadi penting, sejauh mana tindakan yang berani diambil. Kita berbincang sore ini bersama Ukay Karyadi, Ketua KPPU. Selamat sore Pak Ukay. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung, dan juga ada Mas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Mas Tulus, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Putri, selamat sore Pak Ukay. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Pak Ukay terlebih dulu. Pak Ukay, jadi apa saja temuan KPPU dan apa yang membuat KPPU yakin bahwa ini kartel? Ya, dari awal kan persoalan minyak goreng ini kan ada kenaikan harga ya di akhir tahun sampai Januari itu. Nah, karena kenaikan harganya kompak, padahal mereka memperoleh bahan baku sendiri-sendiri, tentunya kami memaknai ini sebagai sinyal kartel. Karena kompak menaikkan harganya. Tapi dalam perjalanannya pemerintah mengintervensi pasar dengan menetapkan HET. Awalnya kan HET tunggal 14.000 yang kemudian dirubah lagi kebijakannya dengan ada HET yang berbeda-beda untuk kelas minyak goreng curah dan kemasan. Iya. Nah, itu menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar ketika ada HET. Nah, untuk mengatasi itu, pemerintah mencabut kembali HET yang untuk minyak goreng kemasan, artinya kembali ke yang semula. Artinya kebijakan yang Januari Februari ini menjadi tidak ada berpengaruh ya. Iya. Jadi persoalannya nggak terjawab nih. Dulu kan persoalannya karena kenaikan harga. Iya. Makanya pemerintah bahkan presiden mengeluarkan pernyataan agar ada stabilisasi harga. Dan sekarang ketika dicabut, tentunya harga kembali bebas ya, bahkan lebih tinggi dibanding sebelum ada kebijakan HET. Yang tadinya sekitar 20.000 sekarang sudah sekitar 25.000. Nah, ketika pencabutan HET ini direspon kompak oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng dengan langsung membanjiri pasar dan harga yang tinggi, ini juga semakin menguatkan adanya sinyal kartel tersebut. Nah, tapi untuk ke situ tentunya kami harus mencari alat bukti yang cukup agar bisa dibawa ke persidangan. Pak Ukay, Anda mengatakan KPPU juga sudah mewawancarai mulai dari distributor, produsen, retail, asosiasi juga sudah. Apakah tidak cukup bukti-bukti yang selama ini sudah dikumpulkan? Ya, bukan mewawancara ya, kami meminta keterangan, memeriksa mereka dari produsen minyak goreng, ke retail, asosiasi, bahkan ke pengambil kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai sudah kami minta keterangan. Dan mungkin berikutnya nanti Pak Tulus ya, mewakili konsumen juga akan dimintai keterangan. Nah, tentunya ini dalam rangka kami mencari alat bukti agar bisa lengkap untuk dibawa ke persidangan. Nah, dengan adanya kejadian sekarang, semakin menguatkan bahwa mereka memang barangnya ada sebenarnya. Jadi mereka mencoba ada indikasi menahan pasokan agar harganya meningkat. Kan itu salah satu kartel seperti itu. Artinya bersama-sama menahan pasokan, menahan pasaran agar terjadi kelangkaan sehingga demand-nya tetap tinggi, barangnya tidak ada kan harga naik. Nah, itu yang terjadi ya akhirnya kan seperti ini. Oke, baik. Saya ke Mas Tulus sekarang. Mas Tulus, untuk kebijakan pemerintah yang terbaru kemarin untuk melepaskan harga eceran minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar, apakah ini sudah Anda duga sebelumnya karena berkaca dari pattern atau pola yang terjadi sebelum-sebelumnya? Ya, saya kira kita sangat mengkritik keras apa yang disampaikan pemerintah, kebijakan itu, karena sampai detik ini kebijakan itu kebijakan yang coba-coba. Ini hal yang sungguh tragis di mana untuk kepentingan masyarakat, tapi selama 4 bulan terakhir kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah itu kebijakan coba-coba. Dan hari ini saya kira juga ada berita mengejutkan adanya pencabutan DMO untuk CPO minyak goreng. Ini satu hal yang luar biasa karena kemudian kita bisa simpulkan pemerintah akhirnya kalah dengan pasar, padahal kita eksportir terbesar dengan CPO di dunia. Ini satu hal yang tidak boleh terjadi seharusnya. Oleh karena itu saya mendukung penuh untuk KPPU membongkar adanya dugaan kartel ini. Bahkan di LKI sudah menggalang dukungan publik lewat petisi online dan sekarang sudah ditandatangani oleh lebih dari 5.500 orang yang mendukung
adanya penyelidikan oleh KPPU terhadap dugaan kartel, oligopoli dan sejenisnya. Karena ini sangat merugikan konsumen, baik itu konsumen akhir ataupun juga pedagang-pedagang atau pelaku pasar yang lain. Jadi saya kira persoalan minyak goreng bukan hanya persoalan hilir, tapi itu juga persoalan hulu, dan ini yang kemudian pemerintah sampai detik ini belum mencoba membongkar dari hulu dalam arti struktur pasar. Ya, ini yang saya kira kompetensi KPPU untuk kita dukung penuh melakukan upaya-upaya intervensi di struktur pasar yang ada. Pak Ukay, dari hasil penelitian atau investigasi awal KPPU, seberapa banyak perusahaan yang terlibat dalam kartel minyak goreng ini? Ya, kalau produsen minyak goreng kan sekitar 70-an ya. Tapi kalau mereka itu saling terafiliasi. Apa dikerucutkan tuh sekitar 30-an, tapi yang menguasai pasar itu empat pemain aja sudah lebih dari 50%. Nah, bahkan kalau sampai 10 pemain itu sudah sekitar 85%. Nah, artinya kalau mereka untuk berkartel kan gampang ya, karena jumlahnya sedikit. Sementara dengan struktur pasar yang oligopoli ini, pemainnya sedikit ini, sementara jenis komoditasnya adalah komoditas yang diperlukan masyarakat. Artinya kalaupun mereka menaikkan harga, setinggi-tingginya pun akan tetap laku di pasar. Nah, tentunya kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka, adanya persaingan kan akan sulit ya. Artinya kalau PTA menaikkan minyak gorengnya, menjadi peluang PTB untuk mengambil alih pasarnya. Itu yang namanya persaingan. Nah, oleh karena itu harusnya yang namanya komoditas yang kebutuhan pokok itu dengan jumlah pemain sedikit ini jangan terlalu dilepas pasar karena pemainnya sedikit. Lainnya kalau pemainnya banyak ya dilepas ke pasar ada persaingan. Tidak hanya persaingan harga tapi juga persaingan kualitas produk. Kalau di minyak goreng ini kan tidak terlalu loyal pada merek sebenarnya. Karena kan orang gampang berpindah-pindah karena apa? Karakteristik minyak goreng sama saja. Tapi ketika tidak ada persaingan dari segi kualitas maupun dari harga, nah inilah semakin menguatkan adanya sinyal-sinyal kartel tersebut. Nah, memang seperti yang bilang Mas Tulus tadi ya, persoalan itu memang dari hulu ya, dari hulunya udah, saya sering mengatakan kalau baratnya aliran sungai itu memang sudah keruh dari hulunya. Kita sibuk membersihkan di hilirnya, di muaranya. Kita di hulunya sudah keruh, tetapi lebih sibuk membersihkan di muara sungainya. Nah ini tentunya kita menjadi akan terus berulang kejadian-kejadian seperti ini. Oleh karena itu kami juga sudah menyampaikan rekomendasi kami ke Bapak Presiden melalui tertulis ya di hari kemarin agar juga ada penataan di hulunya untuk minyak goreng ini. Pak Ukay, kalau misalnya dilihat dari besarnya kesepakatan kejahatan yang kemudian dilakukan oleh beberapa perusahaan ini, sanksi yang kemudian bisa kira-kira dibidik untuk mereka? Ya kalau sanksi menurut peraturan untuk masing-masing perusahaan untuk pelanggaran satu pasal itu minimal 1 miliar. Maksimal itu 50% dari laba atau 10% dari nilai penjualan selama masa pelanggaran itu terjadi. Nah kalau misalnya di minyak goreng ini bisa banyak pasal, dia bisa dihitung sendiri. Tapi tentunya kalau dari nilai denda ini merupakan hal yang kecil ya bagi perusahaan yang sudah besar ini. Yang mungkin yang mereka takutkan itu adalah reputasi mereka di mata internasional. Karena kalau dihukum oleh otoritas persaingan usaha ini menjadi catatan sendiri dia dalam dunia bisnis internasional. Yang pasti perusahaan-perusahaan minyak yang diduga oleh KPPU itu melakukan kartel, mungkin sekarang mereka juga sudah bersiap-siap untuk menangkal apapun jerat hukum yang kemudian nanti disampaikan oleh KPPU. Bagaimana, seberapa yakin Anda bisa menyeret mereka ke pengadilan menjerat perusahaan-perusahaan besar ini? Nanti kita bahas setelah jeda, Bapak-Bapak tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih berbincang dengan Ukay Karyadi, Ketua KPPU, dan juga Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian di LKI. Kami masih membahas tentang dugaan kartel yang dilakukan 5 perusahaan produsen minyak goreng besar yang menguasai lebih dari 50% pasar dalam negeri. Dan saya ke Mas Tulus terlebih dulu. Mas Tulus, terlalu sering ini berulang.
celahnya memang tidak pernah ditambal oleh pemerintah, oleh penegak hukum, oleh regulator atau bagaimana? Ya, memang ada berbagai perspektif untuk menganalisa ini ya. Tetapi ini harusnya sejak awal pemerintah dari sisi kebijakan publik sudah harusnya di atas kertas sudah sangat gampang untuk mendeteksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Nah, itu yang tadi saya katakan, kenapa pemerintah seperti gamang di dalam memutuskan kebijakan sehingga pemerintah selalu mencoba kebijakan A gagal mencoba B gagal mencoba C gagal dan lari ke D. Nah, saat ini baru kemudian pemerintah menyerah dengan menyerahkan kepada pasar dengan mencabut DMO dan mencabut subsidi. Sementara tidak coba mengulik bersama KPPU untuk menduga adanya partai kartel ini. Kan negara telah membentuk KPPU bersama undang-undangnya. Kenapa tidak diberdayakan, tidak digunakan untuk mengusut adanya praktek-praktek kartel di sisi hulu? Ya, karena tadi pemilik industri minyak goreng, industri CPO dan juga sawit itu kan pengusahanya sama. Ini yang saya kira kata Bang Oke, ini akan sangat mudah untuk membentuk pasar, bersekongkol menentukan harga, bersekongkol menentukan pasukan ketika pasar internasional harganya sedang sangat tinggi-tingginya. Apalagi ada perang Ukraina Rusia. Ini menjadi hal yang sangat logis kalau kemudian para pelaku pasar yang menguasai dari hulu dan hilir itu akan membentuk satu persekongkolan harga, dan negara tidak sejak awal tidak melakukan ini, kemudian akhirnya malah menyerah ke pasar dengan mencabut subsidi dan menghapus DMO untuk CPO. Ini saya kira menjadi hal yang sangat tragis ketika kemudian masyarakat harus berjibaku mendapatkan minyak goreng, baik itu yang kemasan ataupun yang curah. Oke, mengutip Mas Tulus, pemerintah terlihat gamang dan akhirnya menyerah kepada para pengusaha yang kemudian diduga menahan pasokan minyak goreng selama ini. Tapi Pak Ukay, banyak juga kemudian yang sekarang sanksi dengan kemampuan KPPU untuk bisa menjerat para perusahaan besar ini, Pak Ukay. Ya, sebenarnya tahun 2010 KPPU pernah menghukum pelaku kartel minyak goreng ya. Artinya KPPU punya pengalaman, tapi di sisi lain tentunya mereka juga punya pengalaman beriksa KPPU. Oke. Nah, KPPU, artinya mereka kan punya, kalau dipanggil KPPU kan tidak bisa menggeledah, menyita. Mereka dipanggil, banyak dari mereka yang dipanggil itu tidak langsung datang. Panggilan kedua, panggilan ketiga baru datang. Nah, yang kami khawatirkan tentunya kan itu bisa menjadi celah untuk mereka menyamakan atau jawabannya tidak sama seperti itu. Nah, itu kan menjadi kesulitan tersendiri sebenarnya. Tapi kami tetap yakin sektor KPPU bisa mencari alat bukti terjadinya kartel tersebut. Nah, namun demikian ini yang terpenting kan sebenarnya bagaimana pasar minyak goreng ini dengan segera sehat ya. Ini tentunya sebenarnya lebih domain kebijakan. Karena sekarang pemerintah sudah membagi pasar antara curah dan kemasan, di mana curah ada HET-nya, kemasan tidak ada. Nah, khawatiran kita semua tentunya yang tadinya produsen minyak goreng itu lebih banyak memproduksi curah, ketika dipatok harganya akan beralih, hanya ditinggalkan. Dikemas ulang mungkin ya. Harus melihat ke pasar-pasar tradisional apakah curah tersedia atau dipaksa tanda petik ya untuk beralih ke minyak goreng kemasan seperti itu, Mbak. Betul. Ada juga sudah ditemukan mereka yang berpraktik curang, jadi curah kemudian dikemas ulang dan kemudian dijual dengan harga minyak goreng kemasan. Baik, tapi Pak Ukay, untuk yang kali ini apakah Anda optimis bahwa ini bisa dibawa sampai ke pengadilan? Karena dukungan sudah ada, YLKI sudah mendukung, kemudian juga sudah ada petisi. Ya, terkait minyak goreng ini kan kami menaikkan ke proses penegakan hukum berawal dari kajian di Direktorat Ekonomi, kajian ekonomi. Karena kami menangkap sinyal-sinyal kartel, makanya kami meningkatkan statusnya ke penegakan hukum. Nah, karena kami optimis kami bisa menemukan alat bukti tersebut, apalagi dukungan dari publik ya melalui YLKI. Ya, sejauh ini apakah sudah ada respon dari pemerintah atas rekomendasi yang diberikan KPPU kepada pemerintah, Pak Ukay? Ya, respon ada. Misalnya KPPU misalnya memastikan itu yang harusnya disidak itu jangan di pasarnya, dipastikan ke produsennya. Produsen berapa produksinya,
apakah itu sudah sesuai dengan kapasitas produksinya apa belum, mohon ditingkatkan. Iya. Produksinya dikemanakan, dilempar ke distributor level 1 berapa, misalnya ada 10. Itu terus dilacak dari distributor level 1 kemana, ke level 2, ke agen dan ke pengecer misalnya. Itu dipastikan. Jadi bukan disidak di pasarnya tapi di produsennya. Nah, tapi itu harusnya dilakukan ketika masih ada HET. Kalau sekarang kan nggak, ya dengan sendirinya produsen akan mengalirkan hasil produksinya minyak goreng tersebut ke pasar-pasar karena memang harganya tidak lagi diatur, serahkan kepada produsen masing-masing. Iya. Ya, kalau rakyat sih pasti masyarakat ini karena ini kebutuhan pokok, berapapun harganya itu akan relatif dibeli oleh masyarakat, apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Oke, Anda sudah menyinggung bulan Ramadan. Saya ke Mas Tulus sekarang. Mas Tulus, kalau Anda melihat apakah ada pattern ini terulang dalam waktu dekat ketika mendekati bulan Ramadan, harga CPO juga cenderung terus meningkat, peperangan belum selesai? Ya, ini bahkan bukan hanya minyak goreng saja ya, tapi bahan pangan yang lain kan juga sudah mengalami gonjang-ganjing, mulai daging, kedelai, dan juga gandum dari dampak perang dan juga adanya demand yang tinggi. Tetapi sekali lagi untuk khusus minyak goreng ini, saya kira karena kita ini levelnya adalah eksportir, harusnya pemerintah jangan 100% menyalahkan kepada pasar tanpa adanya intervensi apapun. Nah, kalau kaitannya untuk kelompok menengah bawah, subsidi boleh diberikan, tetapi dengan yang lebih terarah, dengan subsidi yang tertutup, di mana penerimanya harus jelas, by name, by address, jangan terbuka seperti sekarang. Karena kalau terbuka seperti sekarang, itu artinya konsumen menengah bawah harus bertarung dengan konsumen menengah atas dan akhirnya kalah. Ini yang saya kira pemerintah harusnya belajar dari subsidi gas LPG yang 3 kg yang juga gagal gitu. Oke, pelepasan ini ke mekanisme pasar, kita lihat ini seberapa besar akan stabil di pasaran, tapi sepertinya akan juga masih sulit ditemui minyak goreng di beberapa wilayah. Pak Ukay, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung. Mas Tulus, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.